Ya, ada film yang terakhir keluar yang ditonton hampir 10 juta kayaknya. Ya, KKN itu kan setan ya. Setan di desa, KKN di desa. Jadi kalau Anda bicara setan pasti menarik. Iya. Karena setan itu ya bukan hanya makhluk halus. Ya, di sekitar kita mungkin juga ada yang ya, saya tidak yakin kalau sebelah kanan dan kiri saya ini kanan juga dari setan juga. Kan tidak. Ya, kesetanan. Jadi ketika setan itu diolah isunya, maka sebuah tradisi, sebuah lakon pasti selalu menarik. Dan itu dari zaman kolonial sampai milenial, ya isu setan itu pasti selalu dikemas dengan cara yang lebih variatif. Itu yang pertama. Yang kedua, coba saudara koreksi saya, ada beberapa poin yang membuat tradisi ini akan hilang. Yang pertama adalah tari-tarian. Semua perilaku tari-tarian yang ada di masyarakat kita itu cenderung kurang menarik dan sangat membosankan. Ya, kecuali kalau penarinya kesetanan. Ya, dia cantik Pak. Kalau dia bergerak, coba lihat tarian apa, tari yang 4 etnis, tari apa, semua membuang waktu itu. Ya, karena salah satu faktor aliran tarian kita itu sangat lambat, sangat tidak dinamis, tidak akrobatik, ya tidak seperti sirkus. Dan itu pasti tidak menarik. Ya. Kalau seksi lain lagi barangkali isunya. Kalau seksi biar tidak menarik masalahnya. Kan menarik, tidak menarik. Itu lain isunya. Jadi itu faktornya. Jadi nilai atraksinya sangat lemah karena itu dibubui oleh tarian-tarian dan semua unsur tarian kita pasti tidak menarik. Mungkin membandingkan dengan tari zaman dari Aceh itu jauh lebih menarik. Kenapa? Karena lebih dinamis dan lebih cepat. Kalau tarian-tarian kita itu membuang waktu. Yang kedua, doa arwah itu cenderung kurang menarik. Doa-doa yang dilafazkan itu untuk anak-anak sekarang itu cenderung kurang memiliki greget. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Mana sekarang ini ziarah kubur? Banyak ziarah kubur itu orang-orang tua yang masih punya. Mau membuat dua tradisi diskursus atau diskursif, yaitu tradisi diskursif Mempua Huta dan tradisi diskursif Islam lokal. Kan? Tetapi pertanyaan kedua dan ketiga, bagaimana legitimasi dan proses ritual Mempua Huta? Ketiga, bagaimana kebertahanan ritual Mempua Huta? Itu berarti bahwa kembali dia fokus pada Mempua Huta, bukan Islam. Ya. Nah, ketika dibaca, tapi ini kan ringkasannya, kalau dibaca itu yang kayaknya hampir 600 halaman, ya, 500-an barangkali lebih. Itu akan menjebak orang, ya, di bab pembahasan pertama yang menjawab pertanyaan pertama, ya, karena seolah-olah dua diskursus yang Anda mau jelaskan, yaitu Islam dan itu memang seperti itu, ya. Jadi saya hanya minta ketegasan, ya, bahwa yang mana yang ditekankan, ya, tradisi diskursif Mempua Huta saja, sehingga Islam hanyalah aspek-aspek kehidupan lain di mana dia ulang alik ini Mempua Huta ini memberi bentuk yang bermacam-macam, tapi sebetulnya bukan Islam yang mau didiskursifkan, bukan. Ya, coba dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya fokus dari penelitiannya adalah pada ritual Mempua Huta. Ya. Kenapa ada aspek-aspek Islam yang disebut? Karena yang mempraktekkan ini adalah orang-orang Islam, ya. Orang Islam. Jadi sebetulnya yang mau difokuskan itu adalah pada tradisi Mempua Huta itu, bukan pada Islam, ya. Cuma kebetulan mereka yang mempraktekkan
mempraktekannya adalah Oke ya, saya kira sudah. Tetapi kata dan, bagaimana? Gimana ini? Bagaimana diskursus Mupawahuta dan Islam lokal? Ini kan berarti dua yang mau dikaji dengan pendekatan tradisi diskursif. Jadi saya lebih suka ganti ini, saya kira masih bisa. Bagaimana diskursus Mupawahuta dalam konteks Islam lokal. Jadi dalam hubungannya dengan Islam lokal, tapi bukan diskursus Islam lokal lagi. Yang melihat ritual passage, melihat proses peralihan dalam kehidupan manusia, kemudian interpretatif Geertz tentang Religion of Java, kemudian Victor Turner juga yang melihat bagaimana ritual proses di suku-suku di Afrika, yang di situ terlihat bagaimana ritual itu sebagai sebuah manifestasi hubungan antara masyarakat dan komunitas. Kalau Turner sendiri mengistilahkan sebagai sebuah konsep yang dikenal dengan liminalitas. Nah, pertanyaan saya bukan pada Talal Asadnya. Saya coba mengajak Anda bagaimana jika konsep yang saya utarakan tadi tentang si Victor Turner tadi melihat ritual Mupawahuta ini kira-kira dia berada pada tataran apa ini? Silakan. Baik, terima kasih yang Maha Terpelajar. Jadi memang si Victor Turner itu dia meneliti tentang ritual itu. Yang dia temukan adalah bahwa masyarakat itu dia pada posisi yang gamang, yang kemudian mereka membutuhkan ritual untuk mengukuhkan kegamaan mereka, sehingga itu muncul konsep liminalitas itu. Jadi ritual itu sebagai jembatan bagi orang-orang yang gamang, kemudian dengan ritual itu mereka merasa tenang. Dan ini bukan hanya pada masyarakat tradisional. Di pentas politik, kalau dilihat para aktor-aktor politik itu kalau mau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif misalnya, mereka punya dana, punya masa, tapi kadang-kadang mereka gamang, kurang yakin dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Mereka kadang-kadang kedukun yang di Molah itu, Wombo itu dia sekaligus dukun. Dan itu ada ditemukan ada beberapa anggota legislatif yang meminta petunjuk, minta baca-baca dari sang dukun. Padahal kalau dilihat secara ekonomi mereka mapan, punya dana untuk memenangkan pertarungan itu. Tapi karena dia merasa gamang, maka dia membutuhkan ritual itu, membutuhkan orang-orang tua untuk sampai pada keyakinan bahwa saya menang. Jadi itu yang ditemukan oleh Junet tentang ritual. Tapi si Talal Asad itu kan dia bukan hanya itu, tapi bagaimana prosesnya dari awal, kemudian bertahan, kemudian sampai berakhir. Saya kira itu. Saya terusik dengan ambivalensi. Jadi kelihatannya ada ambivalensi antara tadi diceritakan bahwa kalau politisi mendukung ritual Mupawahuta, maka dia potensinya untuk menang tinggi, dan dalam kasus-kasus yang terjadi mereka menang, bahkan bisa terpilih kembali. Kemudian juga ada legitimasi negara dalam kaitan dengan ritual ini. Ada banyak sekali dukungan yang terkait dengan itu. Tapi di akhir Anda sangat pesimis bahwa ini nanti hanya jadi upacara-upacara, hanya jadi disebutkan di sini Doa bersama. ya, seremoni doa bersama diiringi dengan tari-tarian. Jadi saya melihat ambivalensi antara kuatnya Mupawahuta dengan berbagai legitimasi dan dukungan masyarakat dengan pesimisme tentang kebertahanan daripada Mupawahuta ini di masa depan. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Saya jawab. Gimana sedapnya? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya itu proyeksi mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi kalau mungkin tahun depan, 2 tahun depan,
itu pasti masih berlangsung. Kenapa saya relasi kuasa yang memproduksi wacana-wacana untuk kebertahanannya. Kemudian yang kedua adalah legitimasi. Sebuah ritual itu pasti ada legitimasi, baik legitimasi teks maupun legitimasi yang lain. Kemudian prosesinya gimana. Dan yang ketiga adalah kebertahanan dan prospek dari ritual tersebut. Dan ketiga komponen ini sudah digunakan dalam rumusan masalah untuk menanyakan dan dicari jawabannya dalam proses penelitian. Kemudian next slide berikut, sebelumnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, mana fokus pada perspektif etnik, bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan, bagaimana mereka mempraktekkan pengetahuan itu, dan perspektif mereka yang dilihat bukan perspektif orang luar. Kemudian penelitian dilaksanakan di Molalahu